Di sini dituliskan teman-teman, uang dari penjualan Joseph Martinez bisa digunakan untuk membeli Donnarumma yang harganya akan semakin menurun mengingat kontraknya tersisa 1 musim lagi. Dengan demikian, apabila transfer ini berhasil, maka Inter akan memiliki kiper Donnarumma dan Jan Sommer untuk musim depan. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat berakhir pekan. Jangan lupa tengah malam nanti jam 12 waktu Indonesia bagian Barat akan ada lanjutan Giornata 22 Serie A. Tim kesayangan kita akan berkunjung ke Stadio Via del Mare, markas Lecce. Ini stadion yang sudah terhitung sangat tua teman-teman. Dibangun pada tahun 1966 dengan kapasitas 14.600 tempat duduk. Untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman, gua akan cerewetin tipis-tipis partai melawan Lecce dan juga ada beberapa berita menarik lainnya dari tim kesayangan kita. Oke, langsung saja kita mulai cerewetin untuk pertandingan lawan Lecce. Ini adalah pertandingan yang akan penuh dengan tekanan teman-teman bagi para pemain Inter ya. Karena dua rival kita meraih kemenangan tadi malam. Bahkan ini mereka kompak teman-teman, sama-sama epic comeback ya. Atalanta mengalahkan Como, kemudian Napoli mengandaskan Juventus. Ini Napoli gila sih, jadwal mereka lagi berat ya, banyak grande partita dan terus-menerus menang. Sedangkan untuk Inter sendiri, jadwal beratnya baru akan nanti ya di bulan Februari. Tepat setelah pertandingan lawan Lecce ini, kita akan berturut-turut menghadapi Milan, Fiorentina, dan Juventus. Tapi ya sudahlah ya teman-teman, kita fokus dulu dari pertandingan ke pertandingan. Untuk tengah malam nanti, kita akan menghadapi tim yang saat ini di papan klasemen ada di papan bawah peringkat 17. Yang artinya di atas kertas Inter unggul teman-teman. Semoga Inter tidak membuang-buang poin ya ketika menghadapi tim-tim kecil seperti ini. Sebagai pengingat saja teman-teman, di paruh pertama ketika bertemu Lecce di Giuseppe Meazza, Inter menang 2-0 lewat gol Darmian dan juga penalti Hakan Calhanoglu. Nah, menariknya di musim ini Lecce sama sekali tidak pernah membuat kejutan ketika menghadapi tim-tim besar. Ini ada satu pertandingan sih sebetulnya Lecce bisa dihitung mencuri poin ya, yaitu seri melawan Juve. Tetapi mengingat bagaimana di musim ini Juve menjadi draw FC ya, menjadi tim yang doyan bermain seri. Jadi menurut gua hasil seri Lecce dan Juventus bukanlah sebuah kejutan. Nah, selebihnya Lecce selalu kalah dari tim yang di atas kertas ada di atas mereka. Bahkan mereka dibantai oleh Fiorentina di kandang sendiri 0-6. Dan di pertandingan terakhir mereka juga kalah dari Cagliari, sesama rival mereka di tim papan bawah. Wah, ini teman-teman, jangan sampai Inter menjadi tim besar pertama yang dikejutkan oleh Lecce. Semoga Inzaghi mempersiapkan tim dengan baik, tidak perlu meremehkan sang lawan. Ini ada satu pemain Lecce yang menurut gua perlu diwaspadai, yaitu Nikola Krastovic teman-teman. Sejauh ini sudah mencetak 6 gol di Serie A. Menurut gua ini sangat luar biasa ya untuk ukuran tim papan bawah. Karena kalau kita coba bandingkan dengan pemain-pemain Milan, ini jumlah golnya Krastovic bahkan lebih banyak dibandingkan Leo, Morata, Pulisic dan juga Reinders yang mengemas 5 gol. Lalu kemudian kalau dari sisi Inter sendiri teman-teman, Sky Sport memprediksi Inter akan menyimpan tenaga beberapa pemainnya ya untuk menghadapi laga penting di tengah pekan nanti, yaitu matchday terakhir Liga Champions menghadapi Monaco. Menurut Sky Sport, Inter akan menyimpan Pavard, Aslani, Barella dan juga Di Marco. Berarti ada 4 pemain pilar yang akan disimpan di bangku cadangan. Untuk center back kanan akan diisi oleh Darmian, lalu untuk Regista akan diisi oleh Zelinski teman-teman. Barella juga akan disimpan ya, penggantinya adalah Fratesi. Dan kemudian di wingback kiri akan diisi oleh Agus Rambu. Kalau menurut gua teman-teman, salah satu dari duet striker kita ya, Tula, sepertinya juga harus disimpan nih. Jangan sampai mereka kelelahan. Khususnya Lautaro yang terus bermain sejak menit pertama semifinal Supercopa di 2 Januari. Akan tetapi sepertinya Inzaghi ingin menjaga api dalam diri Lautaro untuk tetap membara ya. Mumpung sang striker Argentina sedang on fire, sepertinya Inzaghi tidak ingin meredupkan api tersebut. Dan terlebih lagi, Lautaro paling doyan nih mencetak gol melawan tim-tim kecil seperti ini.
Ya semoga aja ya, siapa tahu nih nanti malam Lautaro hat-trick. Selain itu, partnernya Lautaro, Marcus Thuram, seharusnya dia punya ambisi banget nih untuk mencetak gol ya di partai lawan Lecce. Karena saingan dia untuk mendapatkan gelar top skor, Retegui, mencetak 2 gol tadi malam ya di partai lawan Como. Namun apapun itu, bagi gua mau siapapun yang mencetak gol, yang terpenting Inter wajib menang. Saat ini sih kalau dilihat dari papan klasemen, kemenangan dari Atalanta tidak membuat Inter bergeser ya, tetap ada di peringkat 2. Bahkan walaupun Inter masih menyimpan 2 tabungan pertandingan. Akan tetapi persoalannya bukan cuma itu ya. Inter bukan hanya harus menjaga jarak dengan Atalanta, akan tetapi tetap harus melihat ke atas. Kita harus tetap menempel Napoli. Kalau menurut teman-teman, jalannya pertandingan nanti malam nih, apakah Inter akan menang mudah, mendominasi pertandingan, atau akan senam jantung? Oke teman-teman, yang berikutnya kita lanjut cerewetin tim U23. Sky Sport mengatakan stadion U-Power milik Monza hampir pasti dijadikan sebagai stadion tuan rumah tim U23 Inter yang akan berlaga di Serie C musim depan. Kemudian dari sisi pelatih masih belum pasti, namun ada 4 nama yang sedang dipertimbangkan, yaitu yang pertama adalah Daniele Barnazzini, mantan pelatih Primavera Inter di tahun 2012. Lalu ada Andrea Zanchetta yang saat ini menjadi pelatih Primavera Inter, yang menurut gua saat ini racikannya terbukti bagus ya, membawa Inter Primavera dominan di Eropa dan berada di peringkat 2 Liga Primavera. Lalu kemudian opsi yang ketiga ada Samir Handanovic, legenda kiper kita teman-teman, yang saat ini menjadi manajer U17. Dan kemudian opsi yang terakhir, yang keempat adalah Christian Cifu, mantan manajer Primavera musim lalu. Yang terakhir kali ketika gua baca sih dia katanya mau pindah ke Ajax ya, menjadi asisten manajer atau staf pelatih. Akan tetapi saat ini gue coba googling teman-teman, gue belum menemukan nih berita atau foto-foto Cifu melatih Ajax. Teman-teman ada yang tahu nggak kabar terakhir tentang Christian Cifu? Namun teman-teman, walaupun dari sisi pelatih U23 belum pasti, ada satu kepastian nih mengenai tim U23 kita, yaitu yang akan menjadi sporting director, yang akan menjadi direktur teknik ya. Berarti ini menjadi semacam ausilio lah kalau di tim utama kita saat ini. Sosok yang akan menjadi penentu utama siapa pemain yang akan datang dan pergi, perpanjang kontrak, sampai menentukan siapa yang akan menjadi pelatih, yaitu Daniel Bacin. Nah, untuk Daniel Bacin sendiri teman-teman, saat ini adalah wakil dari Ausilio dan dia sedang ditugaskan untuk keliling Amerika Latin ya, memantau pemain-pemain muda potensial yang bisa direkrut untuk mengisi tim U23 Inter di musim depan. Ini teman-teman, Sky Sport mengatakan bahwa Bacin sebetulnya sudah menentukan pondasi utama skuad U23 Inter di musim depan, yaitu berisi pemain-pemain Primavera atau mantan pemain Primavera ya, yang saat ini sedang dipinjamkan klub-klub lain. Antara lain ada nama-nama seperti Alessandro Saligaris, teman-teman bisa lihat ya pada layar. Kemudian ada nama Luca Di Maggio, Thomas Berenbrands, Luka Topalovic, dan juga Isiaka Kamate akan menjadi pondasi tim U23 di musim depan. Lalu selebihnya untuk pemain lainnya akan diisi dari pemain-pemain muda yang saat ini sedang dipantau oleh Daniel Bacin. Dan juga akan ada pemain-pemain senior, pemain yang berpengalaman bermain di Serie B dan juga Serie C. Jadi untuk tim U23 kita di musim depan teman-teman yang akan berlaga di Serie C, itu tidak sepenuhnya berisi pemain-pemain muda. Tetap akan ada kombinasi ya antara pemain-pemain jebolan Primavera Inter, pemain-pemain muda yang direkrut dari Amerika Latin, dan juga pemain-pemain senior yang berpengalaman bermain di Serie B dan Serie C. Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi terkait Mercato teman-teman. Nama Donnarumma ini terlihat semakin nyata ya, walaupun gua sempat agak meragukan apa mau nih Donnarumma bermain untuk Inter ya. Nah, ini kabar terakhir Gazzetta mengatakan bahwa belum ada tawaran resmi dari Inter, tetapi Donnarumma tidak akan menolak untuk kembali bermain di Serie A. Inter mungkin tertarik pada Donnarumma secara gratis, yaitu tahun 2026, alias masih 1 tahun lagi ya teman-teman, di akhir musim depan. Tetapi Gazzetta di sini mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan Inter akan mengambilnya di akhir musim nanti di bulan Juni 2025.
asalkan ada tim yang mau membeli Joseph Martinez. Di sini dituliskan teman-teman, uang dari penjualan Joseph Martinez bisa digunakan untuk membeli Donnarumma yang harganya akan semakin menurun mengingat kontraknya tersisa 1 musim lagi. Dengan demikian, apabila transfer ini berhasil, maka Inter akan memiliki kiper Donnarumma dan Yann Sommer untuk musim depan sambil menunggu kontrak Sommer yang akan habis 1 musim berikutnya, yaitu di tahun 2006. Lalu kemudian setelah itu Inter bisa mempertimbangkan 2 opsi, yaitu memperpanjang kontrak Sommer atau mencari kiper backup yang baru. Lalu kemudian yang berikutnya teman-teman, wah ini gue senang banget, gue mau bacain komentar dari 2 kawan kita yang mensupport channel Ceking Gita untuk naik kelas. Yang pertama ada dari Rahagiwe, dia support sebesar 100.000, terima kasih banyak kawan. Dia bilang begini, menurut gue Fratesi dipertahankan aja, dia masih muda, bisa semakin berkembang. Apalagi di musim depan Mbah Miki akan semakin uzur. Ya gimana ya teman-teman, kalau Fratesi dilihat dari sisi skill, dari potensi sama sekali nggak jelek. Akan tetapi sayangnya menurut gua karakteristik Fratesi kurang cocok nih dengan gaya permainan Inzaghi Ball. Dan selain itu permasalahan lainnya adalah Fratesinya sendiri nih mau nggak bertahan di Inter. Jangan sampai kita pertahankan dia, malah cuma menjadi duri dalam daging ya. Ketika dikasih kesempatan, ketika bermain malah cuma males-malesan saja dan merugikan tim. Lalu kemudian yang kedua ada support dari Muhammad Ali sebesar Rp25.000. Terima kasih banyak kawan. Dia bilang begini, Bang, itu yang sering bikin konten sama abang, konten kuis itu siapa bang? Partner konten atau partner hidup? Anjay, bisa ae. Ya gitu deh bro, semuanya bisa ya. Konten hayo, hidup juga hayo. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak atas supportnya ya dari Rahagiwe dan Muhammad Ali. Sehat-sehat terus untuk teman-teman dan keluarga. Dan untuk teman-teman semua di sini yang juga ingin support Ceking Gita naik kelas ya, bisa menghasilkan konten-konten yang lebih berkualitas, silakan langsung saja di Saweria. Di situ teman-teman bisa sekalian cerewetin komentar apa saja, bertanya apapun juga boleh dan akan gua tanggapi di setiap konten-konten cerewetin Inter. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye, thank you. Cerewetan Ceking Gita, nyerewetin apa aja.